Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Dentia Hulu di Mencaro Channel, gudang informasi guru dan siswa. Teman-teman pelamar P3K Tenaga Kesehatan 2022, banyak yang tidak lolos walaupun peringkat 1 pada seleksi kompetensi. Kenapa bisa seperti ini dan bagaimana simulasinya? Mari simak terus video berikut ini. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Seleksi kompetensi pelamar P3K Tenaga Kesehatan 2022 sudah dimulai sejak tanggal 6 Desember 2022 kemarin, dan sejak itu juga teman-teman banyak yang bertanya kepada saya di kolom komentar yang mengatakan bahwa benarkah walaupun sudah peringkat 1 saat mengikuti seleksi namun bisa gagal ditikung oleh pelamar yang mendapatkan afirmasi? Jadi di sini teman-teman saya jawab bahwa pernyataan itu adalah memang benar. Kita sudah tahu dan bahkan sudah banyak video yang kita bagikan kepada teman-teman semua yang membahas tentang sistem penambahan nilai bagi pelamar P3K Tenaga Kesehatan. Ada sebanyak 5 jenis afirmasi yang dapat diberikan kepada pelamar yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu mulai dari penambahan nilai sebesar 5%, 10%, 15%, 25%, dan bahkan hingga 35% dari nilai maksimum kompetensi teknis. Ini merupakan senjata ampuh teman-teman bagi mereka pelamar yang memenuhi kriteria tertentu. Melalui video ini saya akan menyajikan kepada teman-teman semua contoh perhitungan nilai dari keempat orang pelamar yang melamar di tempat yang sama untuk mendapatkan satu kuota penempatan. Mari kita perhatikan simulasinya teman-teman. Simulasi nilai perolehan pelamar P3K Tenaga Kesehatan 2022. Kuota yang diterima adalah sebanyak 1 orang, sementara yang melamar adalah sebanyak 4 orang. Sebut saja namanya adalah si A, si B, C, dan si D. Keempat pelamar tersebut memiliki jabatan yang sama, yaitu ahli pertama perawat. Di sini nanti teman-teman saya akan menjelaskan sebelumnya isi daripada kolom tabel berikut ini. Kolom pertama berisi nama pelamar, kemudian kolom kedua berisi jabatan yang dipilih oleh pelamar tersebut, kolom ketiga berisi usia dari pelamar tersebut, kolom berikutnya adalah tempat kerja sebelumnya dari pelamar tersebut, kolom berikutnya adalah tempat atau unit kerja yang dilamar. Seterusnya adalah nilai gabungan. Nilai gabungan ini teman-teman mulai dari nilai yang diperoleh saat mengikuti seleksi kompetensi, yaitu nilai kompetensi teknis, sosial kultural, manajerial, dan ditambah dengan nilai wawancara. Kemudian seterusnya adalah ada kolom afirmasi, mulai dari afirmasi 35%, 25%, 15%, 10%, dan 5%. Dan kolom terakhir adalah nilai akhir yang diperoleh oleh pelamar setelah ditambahkan dengan afirmasi yang didapatkan. Mari kita mulai dari pelamar A. Pelamar A dengan jabatan sebagai ahli pertama perawat, dia berusia 34 tahun. Sebelumnya dia bekerja di RSUD Kota B, sementara dia melamar di RSUD Kota A. Jadi di sini teman-teman itu artinya bahwa pelamar A tidak melamar di tempat kerjanya sebelumnya. Nilai yang diperoleh saat mengikuti seleksi kompetensi yaitu sebesar 410 dan dinyatakan sebagai peringkat pertama. Kemudian kita teruskan dengan pelamar B dengan jabatan sebagai ahli pertama perawat. Dia berusia 32 tahun. Sebelumnya dia bekerja di RSUD Kota B. Kemudian dia melamar di RSUD Kota A. Jadi ini sama halnya dengan pelamar A teman-teman, yang mana mereka berdua tidak melamar di tempat kerjanya sebelumnya. Ketika mengikuti seleksi kompetensi, maka total nilai yang diperoleh oleh si B adalah 400 dan dinyatakan sebagai peringkat 2. Seterusnya adalah pelamar C dengan jabatan sebagai ahli pertama perawat. Dia berusia 30 tahun. Sebelumnya dia bekerja di RSUD Kota A dan dia juga melamar di RSUD Kota A. Jadi ini artinya teman-teman bahwa si C melamar di tempat kerjanya sebelumnya. Ketika mengikuti seleksi kompetensi, maka total nilai yang diperoleh oleh si C adalah sebesar 390 dan dinyatakan sebagai peringkat 3.
Sementara ada si D dengan jabatan sebagai ahli pertama perawat, berusia 35 tahun, sebelumnya dia bekerja di RSUD Kota A, dan dia juga melamar di RSUD Kota A. Jadi sama halnya dengan si C, dia melamar di tempat kerjanya sebelumnya. Ketika mengikuti seleksi kompetensi, maka total nilai yang diperoleh oleh si D adalah sebesar 300 dan dinyatakan sebagai peringkat keempat atau peringkat terakhir. Sekarang teman-teman, mari kita lihat perubahan nilai setelah ditambahkan afirmasi bagi pelamar yang memenuhi kriteria. Untuk pelamar A, dia tidak mendapatkan afirmasi teman-teman, karena dia memang tidak memenuhi kriteria, baik kriteria untuk mendapatkan afirmasi yang 35% karena dia tidak melamar di daerah terpencil, kemudian begitu juga dengan afirmasi yang 25%, ini dia tidak dapat karena disebabkan umurnya atau usia di bawah 35 tahun. Kemudian afirmasi yang 15% tidak didapat karena dia tidak melamar di tempat kerja sebelumnya. Begitu juga dengan yang 10% karena dia bukan sebagai pelamar disabilitasi, dan begitu juga dengan 5% karena pelamar A belum pernah melakukan pengabdian seperti penugasan khusus, Nusantara Sehat berbasis tim, dan lain sebagainya, sehingga nilai akhir yang diperoleh oleh si A adalah tetap sebesar 410. Demikian juga dengan pelamar B, dia tidak mendapatkan afirmasi karena dia tidak memenuhi kriteria dari afirmasi tersebut, sehingga nilainya nanti tetap tidak berubah, yaitu sebesar 400. Sementara si C, dia mendapatkan afirmasi yang 15%. Ini disebabkan karena si C melamar di tempat kerjaan sebelumnya, sehingga dia berhak mendapatkan afirmasi sebesar 68. Jadi nilai akhir yang diperoleh oleh si C adalah 390 ditambah 68 sebesar 458. Mari kita lihat dengan pelamar si D, dia mendapatkan dua jenis afirmasi sekaligus. Yang pertama adalah afirmasi yang 25% karena berusia 35 tahun ke atas, dan yang kedua adalah afirmasi yang 15% karena dia melamar di tempat kerja sebelumnya. Sehingga total nilai yang diperoleh oleh si D adalah 300 ditambah 113 ditambah 68 sama dengan 481. Jadi dari simulasi seperti ini teman-teman, kita bisa menyimpulkan bahwa yang menjadi peringkat pertama adalah pelamar D karena dia memiliki nilai paling tinggi setelah dilakukan penambahan nilai atau proses afirmasi, sehingga nilainya menjadi 481. Maka dapat dinyatakan bahwa pelamar D yang bisa dinyatakan lolos dan juga bisa mengisi penempatan atau formasi tersebut. Jadi di sini bisa kita katakan bahwa nilai perolehan ketika mengikuti seleksi kompetensi tidak menjadi patokan untuk bisa dinyatakan lolos atau tidak lolos. Itu bisa saja berubah teman-teman setelah dilakukan nanti proses afirmasi atau penambahan nilai bagi pelamar yang memenuhi kriteria tersebut. Seperti itulah teman-teman informasi yang bisa saya bagikan melalui video ini. Semoga bermanfaat. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saya Prof. Dentia Hulu, and see you on the next video.